Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali Anda menyaksikan program 7 menit lebih dekat bersama saya Rika Mariani. Kali ini saya sudah bersama sosok Wakil Bupati Musirawas atau orang nomor 2 di Kabupaten Musirawas, yang tentunya juga merupakan sosok sangat inspiratif, inovatif, kreatif, bijaksana dan juga wanita tangguh. Langsung saja, ini dia Ibu Haja Suwardi. Bu, apa kabarnya Bu? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Gimana Bu aktivitasnya di masa pandemi COVID-19 ini? Aktivitas di masa pandemi COVID-19, kita di masa pandemi COVID ini selalu artinya melaksanakan protokol COVID, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat. Artinya dengan 5M itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Buat ibu-ibu, apa Bu bedanya beraktivitas di masa pandemi sama beraktivitas di masa new normal sebelumnya? Kalau di masa new normal sebelumnya, artinya kita tidak ada pembatasan-pembatasan untuk bertemu dengan masyarakat, tapi dalam masa pandemi ini kebanyakan kegiatan kita itu melalui video conference. Artinya kita selalu mengadakan pembatasan-pembatasan untuk bertemu dengan masyarakat. Kita jaga jarak, kemudian jauhi kerumunan, kita jangan bepergian dulu, kita lebih baik di rumah dulu, segala kegiatan selalu dengan video conference dan sebagainya. Jadi tetap harus mematuhi prokes ya. Prokes. Ibu, awal karir Ibu sebagai seorang bidan senior ya Bu ya. Ibu juga dulunya merupakan sosok Ketua DPC Partai Gerindra, dan juga sekarang Ibu menjabat sebagai Wakil Bupati Musirawas, bahkan sudah 2 periode ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira tugas mana yang lebih berat, menjadi seorang Wakil Bupati atau bidan, atau menjadi seorang Ketua DPC Partai? Kalau membicarakan masalah kerja ya, saya dari awal memang bukan bangkit dari bidang desa, yang ada di kecamatan, bahkan terus beralih ke bidang politik ya, dari anggota DPR, kemudian jadi wakil bupati 2 periode, kemudian ketua partai ya. Ya, semua pekerjaan itu bagi saya ya dikatakan sulit ataupun berat, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, semua pekerjaan itu kita jalani sesuai dengan harapan dari masyarakat, karena kita sudah dipercaya oleh masyarakat bisa, insya Allah dengan daya dan upaya, dengan keikhlasan itu semua bisa dijalani dengan sebagaimana mestinya, baik bidan, baik ketua partai, baik wakil bupati, itu sudah dijalani. Karena semuanya tugasnya melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Jadi Bu, karena Ibu berawal dari seorang bidan dulunya, dan saat ini Ibu juga memiliki putri yang berprofesi sebagai bidan, Ibu ya, kebetulan. Kira-kira Bu, apakah putri Ibu selanjutnya akan mengikuti jejak langkah karir Ibu atau bagaimana? Masalah anak saya kebenaran jadi bidan ya, itu dari awalnya itu tidak diciptakan sedemikian rupa kamu harus mengikuti jejak saya, kamu harus jadi bidan, harus sekolah, ini tidak. Tapi ya dengan sendirinya anak itu kemarin memang lulus SMA, saya persilahkan, kamu silahkan daftar mana, ternyata lulusnya itu dia kebenaran itu ke bidan, mungkin udah sering melihat mamanya dan mungkin dia kepingin juga untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk kedepannya tidak harus saya menentukan kamu ini harus begini-begini, enggak, nanti ikuti aja kayak air mengalir lah. Karena kedekatan Ibu dengan putri juga di tengah waktu dan aktivitas Ibu yang padat, bagaimana quality time Ibu bersama keluarga, bersama anak, cucu gitu? Ya memang sudah terbiasa ya, dari dulu kita harus bisa membedakan. Dulu saya kan dari PNS ya, dari bidang desa, dan kemudian beralih ke bidang politik ya. Kita bisa membedakan kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bersama dengan keluarga. Artinya
waktu-waktu yang untuk keluarga itu kita ciptakan sebagaimana mungkin untuk bercengkrama dengan anak, dengan suami, dengan cucu, itu harus kita ciptakan. Dan kapan kita harus melaksanakan tugas itu kita harus menjaga, artinya bisa mengatur waktu. Di tengah sedikitnya waktu kumpul bersama keluarga gitu Bu ya, apakah Ibu masih sempat untuk memasak hidangan buat keluarga nih Bu? Kalau memasak yang dari awal sampai akhir itu enggak, cuman mana yang kesenangan suami, mana yang kesenangan anak, bahkan mana yang kesenangan saya sendiri dengan hidangan yang sudah dihidangkan itu saya melengkapinya. Mungkin kepengen sambal calok ya, saya buat. Karena taste-nya harus Ibu ya. Iya, iya. Dan anak saya juga mintanya mau masak super mie tapi buatan mama. Oh. Mau sambal goreng tempe tapi buatan mama. Ya saya buatkan. Karena beda Bu ya, kalau mama yang masak itu pakai cinta hati gitu ya. Oke. Selanjutnya Ibu, kan tadi Ibu juga sudah menyinggung termasuk almarhum Bapak ya Bu ya, termasuk juga. Menurut Ibu di dalam keluarga Ibu, siapa support system Ibu yang paling berperan dalam karya Ibu yang sukses saat ini? Mungkin yang selama ini adalah suami. Memang jadi orang yang paling berperan gitu dalam karya Ibu dengan suami Ibu. Ya kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, dan juga semoga beliau dengan menemani Ibu menjalani karir ini, beliau juga mendapatkan pahala yang baik di sisinya Allah ya. Oke, jadi selanjutnya ya, kan tadi sudah berbicara mengenai peran almarhum ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada nggak sesuatu yang Ibu rencanakan bersama almarhum yang belum Ibu bisa laksanakan? Yang belum saya laksanakan cita-cita ya dengan almarhum. Nah, kemarin kebenaran almarhum itu mengantarkan saya sebelum pilihan. Kita mulai aja dulu ya, kita beralih ke pertanyaan penutup nih Bu, pertanyaannya. Ibu juga telah menempuh pendidikan perpolitikan dengan gelar ilmu politik ya, pemerintahan. Jadi Bu, menurut Ibu nih, kenapa Ibu memilih jurusan tersebut dan seberapa penting politik menurut Ibu? Kemarin begini ya, ceritanya saya kan basicnya dari kesehatan. Saya menekuni bidang kesehatan dan akhirnya saya kepinginnya saya nyalon anggota DPR, ternyata saya terpilih kan. Jadi saya harus mengimbangi ilmu yang ada diri saya ini. Tidak cukup dengan ilmu kesehatan saja, karena saya ke DPR kita harus punya ilmu untuk politik kan. Jadi itu alasan saya kenapa saya kemarin sekolah ambil S3 itu. Jadi menurut Ibu sangat penting karena untuk mengimbangi ilmu yang saya miliki untuk disinkronkan dengan pekerjaan baik yang sedang saya lakukan maupun yang akan saya lakukan. Itu alasan saya kenapa saya ke politik. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, dan mohon maaf jika tadi ada yang membuat Ibu terenyuh. Dan juga pemirsa tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Wakil Bupati Musirawas, Ibu Suwarti. Dan semoga pemirsa bisa mendapatkan ilmu, dan banyak sekali ilmu juga yang diberikan secara gratis oleh Ibu tadi ya. Oke. Sampai jumpa di wawancara eksklusif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.